Halo guys, kenalin, nama gue Zidan dari SMA Pangudi Luhur, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, gue bakal ngajak kalian semua untuk jalan-jalan virtual bersama gue ke salah satu sekolah yang memiliki PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Nah, penasaran kan? Nah, untuk jenis transportasi yang akan kita gunakan adalah MRT atau Moda Raya Terpadu Jakarta, atau dalam bahasa Inggris Jakarta Mass Rapid Transit. Nah, Mass Rapid Transit atau MRT ini adalah sistem transportasi rel angkutan cepat di Jakarta. Proses pembangunan moda transportasi ini dimulai pada tahun 2013. Nah, jalur pertamanya dioperasikan tanggal 24 Maret 2019, menjadikannya layanan Moda Raya Terpadu pertama yang beroperasi di Indonesia. Layanan MRT Jakarta dioperasikan oleh PT MRT Jakarta, badan usaha milik daerah DKI Jakarta. Jalur yang telah beroperasi saat ini merupakan jalur sepanjang 15,7 km yang menghubungkan stasiun Lebak Bulus dengan stasiun Bundaran. Nah, kita sudah sampai nih teman-teman. Sekarang, ayo kita pergi ke tempat di mana panel suryanya berada. Sedikit info saja. SMA Pangudi Luhur, Jakarta adalah sekolah Katolik yang didirikan oleh Yayasan Pangudi Luhur, yang merupakan badan pembantu para bruder Kongregasi Santa Perawan Terkandung Tak Bernoda atau FIC. Dalam bidang karya kerasulan pendidikan, badan ini sengaja didirikan oleh kongregasi FIC yang telah memiliki karisma di bidang pendidikan dan pendampingan kaum muda. Kongregasi FIC didirikan oleh Monsinyur Ludovicus Rutten dan Bruder Bernardus Hoeken pada tahun 1840 di Maastricht, Nederland. Nah, teman-teman, yang sekarang kita lihat adalah panel surya. Iya, betul, panel surya. Perlu diketahui juga, teknologi panel surya terbaru yang kita pakai sekarang diciptakan pada tahun 1954 oleh Bell Laboratories. Beberapa peneliti di balik penemuan ini adalah Daryl Chapin, Kelvin Sauter Fuller, dan Gerald Pearson. Panel surya adalah kumpulan sel surya yang ditata sedemikian rupa agar efektif dalam menyerap sinar matahari. Nah, yang bertugas menyerap ini adalah sel surya. Sel surya sendiri terdiri dari beberapa komponen fotovoltaik atau komponen yang dapat mengubah cahaya foto menjadi listrik voltaik. Secara sederhana, cara kerja panel solar atau panel surya adalah dengan menyerap cahaya matahari dan menampung energi yang dihasilkan ke dalam sebuah baterai. Dengan demikian, sistem bisa berjalan meskipun di sore hari, malam hari, atau ketika kondisi hujan. Selain itu, terdapat kabel yang terintegrasi dengan instalasi listrik di dalam rumah. Ketika ada konsumsi listrik dari barang elektronik, misalnya ketika menyalakan televisi, secara otomatis tenaga listriknya diambil dari baterai. Manfaatnya juga banyak loh teman-teman, mulai dari menghemat listrik, mudah digunakan, dan bahkan menggunakan panel surya juga ramah lingkungan loh teman-teman. Jumlah penggunaan panel surya di porsi pemproduksian listrik dunia sangatlah kecil, tertahan oleh biaya tinggi per wattnya dibandingkan dengan bahan bakar fosil, yang bisa dapat lebih tinggi 10 kali lipat tergantung keadaan.
Mereka telah menjadi rutin dalam beberapa aplikasi yang terbatas seperti menjalankan boya atau alat di gurun dan daerah terpencil lainnya, dan dalam eksperimen lainnya, mereka juga telah digunakan untuk memberikan tenaga untuk mobil balap dalam kontes seperti tantangan surya dunia di Australia. Kita semua tahu pencipta panel surya adalah Daryl Chapin, Kelvin Fuller, dan Gerald Pearson. Nah, alat ciptaan mereka itu dianggap sebagai perangkat praktis pertama yang bisa mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Sayangnya, panel surya pertama ini dianggap sangat amat mahal bagi kebanyakan orang. Demi memecahkan masalah itu, University of Delaware menciptakan satu bangunan panel surya pertama yang disebut Solar One pada 1973. Bangunan ini dibuat dengan mengombinasikan tenaga termal dan fotovoltaik dari matahari. Bangunan ini tidak menggunakan panel surya, tapi justru mengintegrasikan sinar matahari langsung ke dalam atap. Debut Solar One ini mulai membuat pemerintah Amerika Serikat melirik tenaga surya sebagai jawaban krisis energi. Untuk itu, pembuatan panel surya yang lebih terjangkau publik perlu dilakukan selanjutnya. Pemerintah AS memfasilitasi berbagai penelitian untuk menghasilkan panel surya dengan harga yang terjangkau. Hingga kini, penelitian terkait panel surya murah dan dapat diakses masyarakat terus dilakukan. Beberapa negara juga menerapkan panel surya massal. Di Indonesia, sejak September 2017, digalakan Gerakan Nasional Sejuta Surya Atap atau GNSSA untuk penggunaan energi yang lebih bersih. Nah, ini dia kawan-kawan, pemasangan atap panel surya yang diterapkan di Indonesia. Keren kan teman-teman? Riding with the best smoke, you know, say it's the movement. Kali and the hustle in the streets, them still moving. Ganja man, the hustle still, you know, I got a way of vanishing like the smoke in the sky. I gotta have it to manage the pain like smoke in my eye. Sometimes I light it up just to smoke and get high. Yeah, I gotta have it, man, I smoke to get by.